Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan materi induksi elektromagnetik. Nah, apa sih itu induksi elektromagnetik? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Nah, oke sahabat fisika, apa sih itu induksi elektromagnetik? Ya, induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Jadi induksi elektromagnetik itu berbeda ya dengan induksi magnet. Kalau pada pembahasan materi sebelumnya kita pernah membahas mengenai induksi magnet. Nah, induksi magnet itu adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kalau ini kebalikannya. Induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Nah, sahabat fisika, pada materi ini kita akan mempelajari ada flux magnet, kemudian ada hukum Faraday, ada hukum Lenz, dan penerapan induksi elektromagnetik. Nah, maka besarnya flux magnet itu secara matematis itu dapat dirumuskan V itu sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana V itu merupakan flux magnet satuannya dalam Weber, B itu merupakan medan magnet satuannya dalam Tesla, A merupakan luas permukaan, dan theta itu merupakan sudut yang dibentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Nah, jika tetanya itu nilainya sama dengan 0 derajat atau medan magnetnya itu tegak lurus bidang, maka persamaan fluxnya dapat dirumuskan V sama dengan B dikali A. Jadi nilai cos tetanya itu sama dengan 1. Ingat, cos 0 kan sama dengan 1. Jadi BA dikali 1 nilainya sama dengan BA. Secara matematis dapat dirumuskan E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T. Atau kalau misalnya untuk waktu yang sangat singkat, epsilon sama dengan negatif N dikali d flux dt atau turunan flux terhadap waktu gitu. Dimana E-nya atau epsilonnya itu merupakan GGL induksi satuannya dalam volt, kemudian N merupakan jumlah lilitan, delta flux itu merupakan perubahan flux magnet, delta T merupakan selang waktu. Nah, d flux dt itu merupakan turunan flux terhadap waktu. Nah, kok di situ tandanya negatif? Kenapa? Nah, ini akan dijelaskan di hukum Lenz. Oke, langsung aja yuk. Untuk hukum Lenz, jadi menurut Lenz itu bahwa arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Jadi, misalnya kayak bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi ketika magnetnya ini kutub utara digerakkan masuk ke kumparan, di sini di kumparan ini ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet ini. Dimana ketika ini magnetnya digerakkan keluar, maka di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya ke kanan gitu. Jadi tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa arah medan magnet induksi pada kumparan ini itu arahnya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Nah, oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. Sebuah kumparan memiliki luas 20 cm persegi, jumlah lilitan 1000. Jika induksi magnet pada kumparan berkurang sebesar 5 Weber per meter persegi dalam waktu 2 sekon, tentukan GGL induksi yang timbul. Nah, dari soal ini pertama sudah diketahui luas atau A-nya adalah 20 cm persegi atau 20 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian jumlah lilitan atau N-nya sama dengan 1000. Dan jika induksi magnet pada kumparan berkurang sebesar 5 Weber per meter persegi atau perubahan induksi magnetnya atau delta B-nya adalah min 5 Weber per meter persegi dalam selang waktu delta T-nya 2 sekon, tentukan besarnya GGL induksi atau E-nya sama dengan berapa sih? Oke,
Nah, ingat tadi, kalau terjadi perubahan induksi magnet atau medan magnet, maka E sama dengan min N dikali A dikali delta B per delta T. Jadi nilainya sama dan berapa nih? Oke, kita masukkan nilainya. Jadi E sama dengan min 1000 dikali 20 dikali 10 pangkat min 4 dikali delta B-nya min 5 per selang waktunya 2. Nah, 20-nya boleh nih kita bagi sama 2, kan tinggal 10 ya kan? 10. Nah, ini 10 dikali 1000 kan 10.000 atau 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 4 kan 1. Nah, min 1 dikali min 5 berarti hasilnya iya 5 volt. Jadi besar GGL induksinya adalah sebesar 5 volt. B dikali L dikali V. Lah, kok bisa? Nah, kita ingat lagi nih, E itu kan, atau GGL induksi itu kan sebanding dengan perubahan flux, ya kan? Perubahan flux tiap waktu, atau E sama dengan delta flux per delta T. Nah, kita ingat bahwa flux itu kan sama dengan B dikali A. Nah, apabila terjadi perubahan luas, maka jelas akan terjadi perubahan flux. Atau berarti delta flux itu sama dengan B dikali delta A. Sehingga untuk mencari GGL induksinya itu dirumuskan E sama dengan B dikali delta A per delta T delta S, sehingga E sama dengan B dikali L dikali delta S per delta T. Nah, kita ingat bahwa delta S per delta T itu kan sama aja dengan kecepatan, ya enggak? S per T itu kan kecepatan, sehingga E sama dengan B dikali L kali V, sama kan? Nah, oke, dimana E-nya itu merupakan GGL induksi, B merupakan medan magnet atau induksi magnet, kemudian L merupakan panjang kawat, dan V itu merupakan kecepatan gerak kawat, satuannya dalam meter per sekon. Nah, yang perlu sahabat ingat pada kasus soal seperti ini nih, kalau misalnya ketemu soal gambar seperti ini, nah, harus diingat bahwa nanti untuk mencari atau menentukan arah dari gaya Lorentz pada kawat, itu arahnya dia selalu berlawanan dengan arah gerak kawat. Misalnya ini, kawatnya kan dia digerakkan ke kanan atau V-nya ke kanan, berarti nanti arah gaya Lorentz-nya dia ke kiri, gitu. Nah, ke sahabat fisika, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Kawat PQ panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti pada gambar. Nah, tentukan besar GGL induksi, kuat arus yang mengalir pada kawat PQ, dan arah kuat arus pada kawat PQ. Nah, sahabat fisika ingat tadi kalau ketemu soal bentuk gambar seperti ini, tadi untuk mencari besar GGL induksinya itu dirumuskan E sama dengan BLV, belief, ya kan? Oke. Nah, di sini udah diketahui besar medan magnetiknya atau B-nya sama dengan 0,02 Tesla, kemudian panjang kawatnya 50 cm atau 0,5 meter, dan kecepatannya atau V-nya 2 meter per sekon. Sehingga E sama dengan 0,02 dikali 0,5 dikali 2. 0,5 kali 2 kan 1 kali 0,02, iya 0,02. Jadi besar GGL induksinya adalah 0,02 volt. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir pada kawat PQ. Nah, kita ingat nih persamaan dari hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R, ya kan? Berarti kalau untuk mencari arusnya, I sama dengan V per R, ya kan? Nah, di sini V-nya kita pakai GGL induksi, jadi I sama dengan E per R, atau 0,02 dibagi R-nya 0,02 Ohm, jadi I sama dengan 1 ampere. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah arah kuat arus pada kawat PQ. Nah, untuk menentukan arah arusnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan gaya Lorentz, di mana ibu jari menunjukkan arah arus atau I, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet atau B, dan telapak tangan kita atau jari tengah kita itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini nih. Nah, di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, kemudian arah 4 jari tangan kita itu menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan kita itu menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Nah, pada gambar tersebut V-nya kan dia ke kanan, berarti arah gaya Lorentz-nya dia ke kiri. Nah, kemudian di situ arah induksi magnetnya atau B-nya di situ digambarkan dengan tanda titik-titik seperti ini, titik-titik atau dot seperti ini, artinya medan magnetnya kan dia keluar bidang atau keluar layar atau keluar
kertas ya kan. Kalau kalian nonton ini berarti arah B-nya dia keluar dari layar HP atau layar monitor kalian gitu. Nah berarti B-nya dia dot atau keluar bidang, kemudian F-nya dia ke kiri. Nah maka arah ibu jari kalian gimana nih kalau kita menerapkan ini? Arah B-nya dia keluar bidang atau menuju ke arah kalian, kemudian F-nya ke kiri, maka I-nya ke bawah. Iya, ke bawah berarti dari P ke Q gitu. Mudah kan? Oke, sahabat fisika, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu untuk menentukan GGL induksi akibat perubahan sudut. Nah, aplikasi ini itu contohnya adalah pada generator atau genset, dimana pada generator itu ada dua buah magnet, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kita ingat lagi untuk persamaan dari hukum Faraday, E sama dengan min N d flux dt, dimana flux itu kan sama dengan BA dikali cos theta ya kan, atau BA dikali cos omega T. Jadi tetanya boleh kita ganti jadi omega T. Ingat lagi persamaan theta pada gerak melingkar gitu. Sehingga E sama dengan min N D dt dari BA cos omega T. Jadi BA cos omega T-nya ini kita turunkan. Turunan dari BA cos omega T kalau diturunkan terhadap T, jadinya gimana nih? B sama A ini kan nggak ada T-nya. Jadi ini kita anggap konstanta, boleh kita keluarkan. Jadi E sama dengan min N dikali B dikali A, kemudian cos omega T kalau diturunkan, turunan cos itu kan min sin, terus cos omega T ini kalau diturunkan berarti jadinya min omega sin omega T ya kan. Omeganya kita keluarkan dulu, jadi dikali min omega sin omega T, atau E-nya jadinya N dikali B kali A omega sin omega T, atau biar lebih mudah kita tuliskan jadi E sama dengan B A omega N sin omega T bakwan, ya enggak? Ya kan? Oke, nah gitu. Nah untuk besar GGL induksi maksimumnya ini kan jadi selalu berubah-ubah, tapi untuk mencari GGL induksi maksimumnya gimana? Nah nilai sin itu kan nilai maksimumnya sama dengan 1. Jadi GGL induksi maksimumnya akan bernilai maksimum apabila nilai sinnya sama dengan 1, sehingga E max-nya itu sama dengan BA omega N gitu. Dimana E itu merupakan GGL induksi, B merupakan medan magnet, A merupakan luas permukaan atau luas penampang dari kumparan, kemudian omeganya merupakan kecepatan sudut, dan N-nya merupakan jumlah lilitan pada kumparan gitu. Oke, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Seseorang bekerja mereparasi sebuah generator listrik. Kumparan diganti dengan yang baru yang memiliki luas penampang 2 kali lipat dari semula dan jumlah lilitan 1,5 kali dari semula. Jika kecepatan putar generator diturunkan menjadi 3/4 kali semula, tentukan perbandingan GGL maksimum yang dihasilkan generator dibandingkan sebelum direparasi. Nah, dari soal ini, sebelum direparasi itu kan kita anggap A1 atau luas kumparan satunya itu sama dengan A. Kemudian jumlah lilitan atau N1-nya sama dengan N, omega satunya sama dengan omega. Nah, setelah direparasi atau sesudah direparasi itu di situ kumparannya diganti dengan luas penampang A2 itu 2 kali lipatnya atau 2A. Kemudian jumlah lilitannya diganti 1,5 kali semula atau N2 sama dengan 1,5 N. Dan kecepatan putarnya atau kecepatan sudutnya omega 2 itu dijadikan 3/4 kali semula atau 3/4 omega. Maka perbandingan setelah direparasi sama sebelum direparasi, GGL maksimumnya berapa? Atau E2 banding E1 itu berapa sih? Nah, kita ingat lagi nih bahwa E itu kan sama dengan BA omega N bakwan, ya kan? Jadi E2 banding E1 itu sama dengan B2A2 omega 2 kali N2 dibagi B1 A1 omega 1 kali N1. Nah, pada kasus ini yang diubah itu kan cuma kumparan sama kecepatan putarnya saja. Medan magnetnya kan tetap nggak dirubah, jadi B2 sama B1-nya sama, jadi boleh kita coret. Nah, oke. Sekarang kita masukkan nih, A2-nya kan 2A. Jadi E2 per E1 sama dengan 2A dikali 3/4 omega dikali 1,5 N per A dikali omega kali
N. Oke, A-nya boleh kita coret, omega-nya coret, N-nya coret. Oke, yang bawah berarti kan tinggal 1 ya kan. Sekarang 2 kali 3/4 dikali 1,5. 2 kali 1,5 itu kan 3. 3 dikali 3/4. Berapa nih? Iya, 9/4. Oh, jadi perbandingan GGL maksimum sesudah direparasi dan sebelum direparasi adalah 9/4. Misalnya, sebelum direparasi itu dia hanya menghasilkan GGL sebesar 4 volt. Berarti setelah direparasi jadi dia bisa menghasilkan GGL induksi sebesar 9 volt. Oke, sahabat fisika, kita lanjut ke yang berikutnya untuk penerapan dari hukum Faraday, yaitu berkaitan dengan GGL induksi akibat perubahan arus. Nah, misalnya ini ada sebuah lampu, dia dihubungkan ke sebuah baterai, tapi di sini ada saklarnya ya. Tapi dia ditambah dengan kumparan atau induktor. Jadi, pada saat membuka dan menutup saklar dengan cepat terjadi laju perubahan kuat arus listrik pada kumparan, sehingga pada kumparan terjadi perubahan fluks magnet yang ditimbulkan perubahan arus tersebut. Akibatnya pada kumparan timbul GGL induksi diri dan lampu tampak menyala sekejap. Jadi ketika ini dihubungkan ke baterai, itu kan juga ada arus listrik yang mengalir ke kumparan ini, ya kan? Nah, ketika ini saklarnya kita tutup atau kita buka dengan cepat, maka di sini akan terjadi perubahan arus. Nah, perubahan arus tersebut itu menimbulkan GGL induksi diri pada kumparan ini. Nah, sehingga ketika ini saklarnya kita matikan, itu masih ada arus listrik dari kumparan ini atau dari GGL induksi dari kumparan ini yang mengalir ke lampu meskipun dalam sekejap, jadi lampunya nggak langsung mati gitu. Nah, kita ingat persamaan dari hukum Faraday bahwa E sama dengan min N D flux D dt. Nah, atau E sama dengan min N dikali dt dari ya B kali A. Flux itu kan B kali A, ya kan? Nah, kemudian ingat lagi nih bahwa B itu kan sama dengan mu 0 IN per L. Ingat lagi pada materi induksi magnet. Nah, induksi magnet pada kawat itu dirumuskan B sama dengan mu 0 IN per L. Atau kalau kita masukkan ke sini berarti E sama dengan min N dikali mu 0 kali A kali N per L dikali, karena di sini yang terjadi perubahan arus, maka kita kali DI dt. Nah, atau jadinya min mu 0 AN kuadrat per L kali DI dt. Nah, mu 0 dikali A dikali N kuadrat per L itu yang disebut dengan istilah induktansi diri atau L besar, satuannya dalam Henry. Nah, jadi E sama dengan min L dikali DI dt, atau E sama dengan min L dikali delta I per delta T, di mana E itu merupakan GGL induksi, L-nya induktansi diri, I itu merupakan kuat arus, dan delta T-nya adalah selang waktunya. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah kumparan dengan induktansi 5 mH mengalami perubahan kuat arus yang mengalir dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere dalam waktu 0,01 sekon. Tentukan besarnya tegangan yang timbul akibat peristiwa tersebut. Nah, dari soal ini sudah diketahui bahwa induktansinya atau L-nya sama dengan 5 mH atau 5 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian perubahan arus atau delta I-nya itu dia berubah dari 0,2 ampere menjadi 1 ampere atau 1 dikurangi 0,2. Jadi nilainya adalah 0,8 ampere atau 8 kali 10 pangkat min 1. Dalam selang waktu atau delta T-nya 0,01 sekon atau 10 pangkat min 2 sekon. Tentukan besarnya tegangan atau GGL induksinya pada peristiwa tersebut. Nah, oke, ingat tadi berdasarkan hukum Henry bahwa E sama dengan min L dikali delta I per delta T. Jadi E sama dengan min 5 dikali 10 pangkat min 3 dikali delta I-nya 8 kali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, 5 kali 8 itu kan 40. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1 kan 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi masih 10 pangkat min 2. Jadi E sama dengan min 40 dikali 10 pangkat min 2 atau min 0,4 volt gitu. Cukup mudah bukan?
Nah oke sahabat fisika, itu tadi sedikit simpel konsep berkaitan dengan aplikasi dari hukum Faraday. Semoga bermanfaat. Nah di video berikutnya nanti kita juga akan masih melanjutkan materi tentang induksi elektromagnetik, yaitu berkaitan dengan transformator atau trafo. Prinsip induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Jadi sekali lagi anak-anak, prinsipnya adalah percobaan Michael Faraday ya, di mana ada kumparan, ada magnet, dan ada gerakan. Jadi prinsip dasarnya adalah mengubah bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Di dalam generator dan dinamo terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis gaya magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya GGL induksi pada kumparan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai generator. Nah, ini anak-anak, kalian dapat lihat di sini ada turbin ya yang berputar gitu kan. Nah, turbin yang berputar itu ini nanti turbinnya tuh terhubung. Di sini ada medan magnet anak-anak ya. Terus di sini ada gerakan. Maka nanti bisa menyalakan lampu. Jadi artinya ada magnet ya, ini ada kumparan lilitan, ada gerakan, itu bisa menghasilkan arus listrik. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Ya, di sini ada turbin ya, turbinnya itu nanti ada magnet. Terus turbinnya berputar menggunakan tenaga air ini ya anak-anak ya. Ketika terjadi perubahan garis gaya magnet, ini ada kumparan ya. Ini ternyata si lampunya menyala. Artinya bisa dihasilkan arus listrik anak-anak. Nih, putaran turbin menyebabkan terjadinya perubahan garis gaya magnet yang mengakibatkan atau menghasilkan GGL induksi atau arus induksi dengan menyalanya lampu yang terpasang. Berikutnya dinamo. Nih, dinamo yang dibahas di sini adalah dinamo sepeda ya anak-anak. Semakin cepat sepeda di kayu, maka nyala lampu semakin terang. Karena perubahan garis gaya magnet yang terjadi juga semakin besar anak-anak. Ini dinamo dihubungkan ya, terpasang. Ini kan bagian putarannya itu terhubung ke ban. Nanti ketika ban atau rodanya berputar, ini dia akan berputar juga anak-anak. Padahal di dalamnya tuh ada ini ya magnet. Di sini ada kumparan gitu kan. Jadi prinsipnya ada kumparan, ada magnet, dan ada gerakan anak-anak. Maka dihasilkan arus yang digunakan untuk menyalakan lampu. Pertama baterai ABS yang besar, yang kedua paku, yang ketiga kawat, dan yang terakhir ada besi. Lalu kawatnya digulung dengan paku, lalu ujung sisa kawat dilekatkan ke baterai dengan kutub positif dan negatif sehingga terbentuknya magnet.